hak-hak yang harus dipenuhi ya Bu ya. Apa saja haknya? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi mereka punya hak untuk hidup. Yang sampai ketika lahir disabilitas, kemudian digugurkan, misalnya di kandungan ya, atau ketika sudah lahir maka alhamdulillah ya Bu sampai dibunuh dan sebagainya. Nah ini mereka punya hak untuk hidup. Atau ada juga yang ketika cacat pada usia tertentu akhirnya mencoba untuk bunuh diri. Nah ini kita harus menghalangi, jangan sampai mereka mengakhiri hidupnya dengan sia-sia karena disabilitasnya itu gitu ya Bu ya. Nah berikutnya bebas dari cercaan. Nah ini harus benar-benar diperhatikan Bu, kita jangan sampai mencerca, menjelek-jelekkan ya Bu ya. Ya karena memang di sini kita nggak pernah tahu ya bagaimana beban dari seorang yang disabilitas itu. Kemudian juga dapat perlindungan ya, kita harus senantiasa memberikan perlindungan, jangan sampai malah diberikan kekerasan ya, tadi itu dicerca dan sebagainya. Harus dilindungi. Orang-orang seperti ini orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan yang lain ya. Kemudian juga mendapat bantuan hukum. Nah ini haknya penyandang disabilitas itu dapat bantuan hukum. Berikutnya hak untuk sekolah. Nah ini, nah kadang ada yang ketika anaknya disabilitas itu malu ya Bu ya, dibawa keluar rumah aja malu gitu. Apalagi disekolahkan, Bu, akhirnya mereka tidak bersekolah, jadi tidak merasakan pendidikan sama sekali. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi sebaiknya memang disekolahkan ya. Nah ini bersekolah. Kemudian juga bekerja. Nah ini harus diberi kesempatan untuk bekerja. Dan sampai udah di rumah aja, kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain misalnya ya. Padahal mereka juga ingin bekerja, berkesempatan mendapatkan penghasilan sendiri misalnya. Nah ini selama mereka bisa, selama mereka mampu, nggak masalah, mereka bisa bekerja sesuai keinginan mereka seperti itu. Kemudian juga hidup sehat ya ibu-ibu ya. Nah di sini penting kalau bagi keluarganya adalah menyediakan makanan yang bergizi. Jangan sampai ketika ada penyandang disabilitas ya udah hidupnya apa adanya aja lah ya, misalnya gitu. Jangan ya Bu ya, makan ya udah di sini nasi sama garam, nasi sama teh tahu tempe aja udah, yang penting makan ya. Jangan ya, diberikan makanan yang bergizi. Hidupnya juga harus benar-benar dijaga supaya lebih sehat gitu ya. Jadi makanannya harus bergizi, kemudian juga lingkungan kondisi di rumahnya sehat seperti itu. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk beribadah, ini yang penting juga ya. Nah, jangan dianggap udah tiduran misalnya disabilitasnya yang berat ya Bu ya, tidur nggak bisa ngapa-ngapain, udah Bu nggak usah sholat. Nah padahal kan ya ibadah itu bisa ada keringanan ya bagi yang sakit. Nah ini kita berikan bantuan untuk bisa beribadah, misalnya seperti itu. Jangan malah udah Bu nggak usah sholat aja, kan susah ini teh pipis-pipis terus, atau susah wudhunya dan sebagainya. Ya udah sebisa kita aja gitu ya. Dan itu memang ada kemudahannya yang Allah berikan gitu. Jadi tetap diberikan kesempatan untuk beribadah. Kemudian juga berolahraga ya Bu ya. Kalau mereka masih bisa olahraga, dipersilahkan gitu. Jangan sampai nggak usah kamu tuh ngapain olahraga ya, nggak penting udah sakit aja. Nah jangan ya Bu ya, diberikan kesempatan untuk berolahraga sebisa mereka. Mungkin misalnya jalan-jalan ya nggak apa-apa, apalagi misalnya ya sebisa mereka, misalnya senam gitu ya, mungkin bisa Mas ya. Bebas dari kekerasan, ini yang penting juga. Dan sampai orang-orang yang disabilitas ini diberikan kekerasan, didorong, dipukul, dicubit dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk kekerasan, atau mungkin kekerasan kata-kata ya Bu, dimarahin, diejek tadi itu dan sebagainya. Atau juga dieksploitasi. Nah ini misalnya Bu ya, banyak ya kasusnya sekarang itu, orang yang sudah buta misalnya diajak ngemis. Nah ini dieksploitasi, nanti yang dapat uang ya orang-orang yang ngajak ngemis tadi itu ya. Mereka padahal yang ngajak itu mungkin masih sangat sehat gitu, masih sangat bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa harus ini tadi ngajakin misalnya mengemis atau meminta-minta seperti itu. Nah ini salah satu bentuk eksploitasi terhadap penyandang disabilitas ya.
Jadi ini sangat tidak diperbolehkan sebenarnya. Kemudian tidak dikucilkan ya ibu-ibu, jangan sampai kita mengucilkan orang-orang yang memiliki gangguan tadi, disabilitas ini gitu ya. Misalnya ditaruh di rumah sendiri, dikurung di kamar sendiri, atau bahkan ada ya dulu kejadian itu ada anak kecil yang dikurung di dalam kandang ayam, itu bekas kandang dibersihkan, anaknya ditaruh situ karena mungkin ada gangguan seperti itu. Nah ini sangat tidak manusiawi ya Bu ya, jangan sampai dilakukan seperti itu. Diberlakukan sama dengan orang lain. Nah ini yang terpenting juga, jadi mereka punya hak yang sama dengan orang pada umumnya, jadi mereka harus diperlakukan dengan baik. Begitu ya Bu ya. Ini tadi hak-hak penyandang disabilitas. Nah jadi di sini pada dasarnya kita harus menghargai mereka ya Bu Ibu ya, harus memberikan penghargaan yang terbaik gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu ya Bu ya, manusia yang sehat saat ini pun bisa menjadi penyandang disabilitas suatu saat. Gara-gara apa? Nah, disabilitas ini belum tentu dari lahir kan. Bisa juga di saat usia-usia tertentu, misalnya karena kecelakaan, misalnya juga karena sakit tertentu. Nah ini, jadi harus menghargai tadi itu. Ya karena pada dasarnya mereka juga tidak pernah ingin ya Bu jadi penyandang disabilitas, karena semua itu tadinya adalah takdir. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Mungkin ada yang nanti kita bisa diskusikan ya. Nah ini ya Ibu Bapak, saya ada pertanyaan buat ibu-ibu dan bapak semuanya. Nah di sini tadi itu ya, apakah di sekitar ibu-ibu dan bapak di sini ada penyandang disabilitas nggak? Oh ada Bu, tangga saya ada di sana. Ada ya, ada. Penyandang disabilitas ada. Nah kemudian kondisinya kira-kira bagaimana? Setahu saya baik-baik aja Bu, sehat kelihatannya. Baik ya, Iya Bu. Sehat. Nah kalau kondisi perlakuan keluarga terhadap mereka gimana kira-kira? Bagus kok Bu. Oh bagus. Mereka banyak membantu ya keluarganya. Sedangkan kalau perlakuan masyarakat sendiri di sekitar situ bagaimana? Bagus juga Bu. Bagus ya. Nggak ada yang mengucilkan. Alhamdulillah, jadi ini luar biasa ya, tidak dikucilkan sama masyarakatnya. Nah jadi udah ya Bu, bapak-bapak di sini penyandang disabilitas ternyata juga memiliki hak yang sama ya terhadap memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lainnya. Nah kemudian penyandang disabilitas haknya kalau bisa harus dipenuhi seperti itu, dan mereka di sini yang paling benar-benar membutuhkan, makanya kita harus berusaha membantu untuk memenuhi hak-hak mereka juga seperti itu ya. Karena kita itu tadi punya kewajiban yang sama untuk memberikan membantu memenuhi haknya. Nah kemudian di sini yang paling penting adalah penyandang disabilitas harus diperlakukan sama ya, nggak boleh didiskriminasikan ya, tadi itu ya didiskriminasikan kemudian dikucilkan, itu sama sekali tidak diperbolehkan ya. Alhamdulillah kalau di sini tadi kondisinya bagus ya. Dan ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu? Enggak ya? Kalau enggak mungkin seperti itu ya.